Aku jujur ya, pertama kali ngejalanin LDR 2 tahun pertama aku percaya aku 100% sih. SMA kok udah LDR gitu ya. Emang percaya gitu kan dia gimana gitu sama orang. Nah mulai ngestok cewek kayak gitu tuh pas tiba-tiba jalan sama cewek tapi nggak ngomong. Karena awalnya karena kita emang udah saling percaya jadi ya udahlah gitu kan. Action. Oke, solo ya WhatsApp my friend, kembali lagi bersama gua Dadi ya cuy. Dimana kali ini kita bakal bikin konten yang berbeda, yang pastinya kan kita bakal bahas dari semua apa permasalahan terkait hubungan ya cuy. Yang mana terkadang pada saat ini lagi musim-musim pandemi kayak gini kan ya, corona, covid kayak gini kan, hubungan itu semakin jauh semakin rentang, dan semakin kita jauh semakin kita melepaskan komunikasi gitu ya cuy. Jadi gue pengen tahu nih dari teman-teman gue nih, perkenalkan yang paling kiri dari saya itu namanya. Halo guys, saya Deandra Pratama dari Bandung. Oke, dan ini Aku Desi Rosiani dari Tasik. Oke, kita bakal ambil narasumber dua ya cuy. Jadi narasumber dua ini fungsinya kita ambil persepsi di mana seorang pria dan seorang wanita menanggapi LDR tersebut ya cuy. Yang pastinya di antaranya pertanyaan-pertanyaan bakal gua lontarkan, dan perasaan mereka, pengalaman mereka di saat LDR seperti ini tuh seperti apa sih? Dan memang terkadang kalian LDR ya? Udah pasti ya? Udah. Yang satu di mana? Di Kediri. Oh, di Kediri. Tangerang. Walah, jauh banget ya, dah. Wah, pokoknya nih di sini kita bakal tanya-tanyain lah pendapat kalian. Apa sih pendapat kalian tentang LDR pada masa pandemi ini? LDR pada hubungan kalian. Ada kan yang bilang bahwasanya LDR itu bikin hancur atau rusaknya hubungan. Dan gimana nih menurut kalian pendapatnya? Kita prolog aja dulu. Siapa dulu nih? Udah, saya dulu aja. Oke, Den. Ya kalau menurut saya LDR itu sebuah cobaan bagi hubungan. Cobaan bagi hubungan. Soalnya kan kita nggak tahu apa yang dilakukan pasangan kita yang di waktu-waktu tertentu. Contohnya kalau misalkan pasangan kita lagi kuliah, kita kan nggak tahu gitu. Dia bergaul sama siapa, lagi ngapain, kita nggak tahu. Benar. Kalau misalkan kita tanya lagi ngapain, lagi di kosan, belum tentu kan. Benar. Belum tentu di kosan juga ya kan. Terus emang LDR itu pasti overthinking. Iya, karena hal-hal itu, kalau misalkan takut dia lagi main sama cowok, takut dia lagi selingkuh atau apa. Yang pastinya mungkin lebih kepada sifat cemburu ya. Selain dari cemburu apa deh? Cemburu ya mungkin itu yang paling kuat. Yang paling utama itu ya. Itu. Iya sih. Di dalam link dari blog Liputan 6 juga bahwasanya LDR yang paling utama itu disebutkan itu cemburu sih, benar. Nah, menurut Desi nih, gimana Des? Menurut lo? Kalau menurut aku LDR itu kayak ujian sih. Ujian untuk kesabaran lebih tepatnya. Soalnya kan LDR tuh jarang ketemu ya, apalagi kayak gini. Di corona kayak gini kan susah kayak mau kemana-mana tuh, dan harus nyocokin waktu masing-masing kan. Kadang aku sibuk, dianya enggak. Kadang dianya yang sibuk, dan nggak bisa saling ke kota tujuannya masing-masing kan karena lagi musim kayak gini. Nice. Nah udah gitu kadang kalau lagi kangen gitu kan, kadang ada yang sepihak nih, aku kangen dia enggak. Nah lagi gitu kadang. Iya, kadang kalau cowok juga kan suka ada nongkrong gitu kan. Iya emang. Nah, benar. Lagi kita lagi kangen, cowoknya malah main-main kan. Kalau kata cowok ya udah ntar aja lah, nanti aku telepon gitu kan. Padahal kan kita nyaman nungguin gitu ya. Udah tahu kan LDR gitu jarang ketemu ya, apalagi kan kalau selain teleponan, kalau kangen apalagi gitu kan cara-cara ininya gitu ya, video call WA-an gitu kan. Cuman kadang gitu sih. Benar. Dan itu memang benar sekali sih. Menyamakan waktu sama pasangan kita tuh emang susah. Terkadang kita lagi tidur ya kan, dia mah udah bangun ya kan. Gitu. Kita pagi-pagi masih tidur, cewek mah udah bangun. Dia pas lagi kangen-kangennya kita malah ngopi cuy. Nah itu. Kerasa gak?
Dan gimana overthinking ketika menanggapi hal itu untuk perempuan? Marah-marah sih, nggak jelas. Biasanya uring-uringan kayak gitu loh. Kayak overthinkingnya tuh, wah dia lagi sama cewek lain apa gimana? Atau dia udah bosen kali ya sama kita gitu. Sampai kepikiran ke sana. Sampai kayak ke situ. Apa bosen ya gitu. Terus apa ada yang salah ya sama kitanya? Iya, benar-benar. Kayak gitu. Kalau menurut lo, Dek, Yan, Dey. Yan Dey. Yoman. Santai kali ya. Bos, rokok bos. Ada rokok gak boy? Rokok bos. Aduh, biar nyantuy gitu kan ya. Imprem apa, dong, apa. sini dong, imprem. Oke. Iya mantap. Ini dia kameramen kita. Ya men. Korek. Des, gak apa-apa ya gua sambil ngerokok. Anjing gua. Cuy. Nah, Dean, gimana menurut lo? Kalau lagi overthinking, semisal kalau lagi overthinking ya kalau saya ya, kalau lagi overthinking biar menjaga hubungan, biar nggak berantem, ya kita diem. Nah itu tuh salahnya cowok tuh gitu, kenapa harus diem? Bener sepakat cuy. Diem kan? Nah kan kalau LDR tuh gini. Kalau misalkan kita nanya, kamu lagi ngapain? Lagi nongkrong di luar. Sama siapa? Sama temannya cowok kan? Ya cowok, tapi nggak apa-apa. Tapi kan gimana gitu rasanya, beda gitu. Jadi mending kita nggak tahu aja, ya udah. Kalau misalkan kita lagi overthinking, kamu lagi ngapain? Lu jalan-jalan aja gitu kan, nggak usah bilang ya kan. Apalagi kecuali memang. Nah gitu kok cowok gitu sih? Enggak kayak... bukan berarti gimana ya. Kalau memang pikiran gua ya. Kalau ibaratnya memang dia ngasih tahu ke kita, meskipun dia saudara aja saudara, itu jalurnya masih saudara ya. Nih kita overthinking cuy. Sebenarnya kalau kita tahu lu jalan sama dia, lu jalan meskipun sama temen ya tetep lah overthinking anjing gitu. Iya, cuman cewek tuh mikirnya kok cowok kita nggak cemburuan ya, malah kadang kayak disengajain gitu loh. Yang salah. Emang orang suka gitu ya, pada dasarnya gua juga suka gitu sih. Jadi malah sengajain gitu, disengajain. Kalau emang gua lagi cemburu sama dia, kadang lagi cewek memang tuh kayak cuma pengen dicemburuin doang gitu loh, kayak pengen dimainin. Kamu tuh jangan bukan dimainin konteksnya ya. Jadi posisinya memang ketika kita punya rasa cemburu, khususnya kalau gua ya, nggak tahu deh nih. Gua tuh pengen kayak bikin dia itu cemburu, gimana caranya gitu kan. Tapi lu gitu nggak? Nggak. Ya itu yang tadi, soalnya kan ngejaga perasaan sih. Kayak cowok tuh mungkin kayak nggak mau banyak konflik yang nggak terlalu penting ya. Iya. Apalagi misalkan gini, dia nongkrong. Kalau misalkan saya ikut nongkrong misalkan ikut nongkrong nih, ikut di sini gitu, jadi nongkrong ngopi gitu. Kamu lagi ngapain? Lagi nongkrong. Oh kamu balas dendam. Kacau gitu. Kacau. Cewek lu gitu ya? Parah. Padahal niatnya nggak kesana. Ya. Justru gua berbalik loh. Gua kan orangnya emang suka diem di kafe gitu ya, diem di kafe, emang pada dasarnya lagi pen juga. Jadi emang posisinya kita keseringan diem di kafe. Ya ceweknya itu kayak makannya sengaja gitu loh, makan ke kafe gitu kan. Sendiri laginya. Gimana menurut kalian? Ya kalau misalkan itu mah gimana masing-masing sih. Beda-beda. Tapi kita bahasnya jangan ke situ lah. Yang umumnya aja ya, yang umumnya. Nih perkara masalah cemburu sih. Masalah cemburu. Cemburu itu wajar gak sih menurut kalian? Wajar. Iya emang wajar sih. Nah, kalau misalkan kita ngebiarin cewek gitu ya, misalkan cewek kita itu kamu mau main sama siapa aja, so nggak apa-apa, itu mah bebas kan, nggak bagus malahan. Jadi nggak terlalu posesif. Tapi kalau misalkan dia main sama temen cowoknya, kita nggak cemburu, kita nggak marah, berarti ya kita tanya lah. Berarti rasa sayang gitu sama dia udah hilang. Kamu cemburu nggak kalau cewek kamu kayak gitu? Iya cemburu lah. Tapi diungkapin nggak? Ya enggak. Kan kita nggak tahu kalau nggak diungkapin. Ya kan yang balik lagi yang tadi, biar nggak ada cekcok yang nggak penting. Nggak, maksudnya bukan nggak ada cekcok yang nggak penting sih. Jadi pada dasarnya kita nggak mau memperibet sebuah hubungan gitu loh. Kan pada dasarnya cowok itu nggak pengen ribet. Ya kita itu pengen simple dalam hubungan, ya udah
gua jaga hati lu dan lu juga harus jaga hati gua gitu. Iya. Gimana pun caranya, apapun caranya, dan kita berusaha menutupi loh. Maksud menutupi itu kecemburuan kita. Kayak stay cool gitu ya. Iya gitu. Gak mau kelihatan kayak paling nah, cemburu apa gimana. Nah gitu. Nah, itu bukan dibuat-buat, itu emang cowok. Emang pada dasarnya. pada dasarnya kayak gitu. Jadi memang gitu sih. Kalau cewek sih gimana nih kalau cewek? Kalau misalkan cemburu. Ya contohnya misalnya laki lu tuh jalan sama cewek gitu kan. Aku sampai stok IG ceweknya, sampai FB ceweknya. Dia udah punya pacar atau belum? Terus deket sama cowok aku tuh kayak buat sekedar jalan doang apa emang ada maksud lain kayak gitu loh. Stalking. Iya. Ya, stalking separah itu cuy. Ngeri. Iya sih, emang itu perlu sih. Iya. Sampai ya sempat gak lu punya ini gak aplikasi apa yang bisa lihat kontak yang tuh nama dari, kontak? Oh iya, enggak sih. Oh, yang bisa lihat nama kontak. Iya, yang get kontak itu. Get kontak iya, get kontak itu enggak kan. sih kan itu kan kayak harus 2 HP juga kan. Isi doinya juga harus download juga kan kalau kita pengen lihat kontak dia namanya siapa gitu. Lah enggak lah. Iya itu. Enggak lah. Ada juga yang enggak, gitu, cuy. ada juga yang enggak gitu. Aku pernah download sih tapi enggak nemu yang dia gitu. Ya, jadi posisinya lu tinggal cek aja nomor ini orang-orang banyak namanya siapa gitu. Oh. Enggak sih belum pernah. Ini ngeri juga jadi detektif. Iya enggak nyampe segitunya sih. Oh iya, tapi Cuman pada kayak, dasarnya cewek itu stalking gitu ya. Kalau kayak misalkan kayak penasaran tapi cowoknya nggak ngomong ya udah kita cari sendiri. Oh gitu. Iya. Gila anjing. Sampai sih kayak pernah detailnya anjing. sedikit berantem gitu gara-gara misalnya cowok aku tuh foto berdua nih sama si ceweknya. Karena aku sering stalking kan waktu itu masih zaman BBM ya. Iya. Nah, terus si BBM, ceweknya iya 2000 berapa nih? 2017. Iya, 2015. 2015. Iya, segitu. BBM ya, BBM Facebook ya. Iya. Kita sering ke warnet buka Facebook doang anjing. Nah, terus kan karena aku sering stalking kan. Jadi tahu tuh, tiba-tiba dia ganti DP-nya tuh sama cowok kita gitu lagi foto berdua. Kan overthinking ya. Terus cowok kitanya yang nggak ngomong apa-apa gitu loh. Kalau misalkan gitu mah iyalah. Iya, terus si cowoknya tuh nggak ngomong apa-apa gitu. Nah, itu mah salah cowoknya. Iya, tapi alasannya sama aja kayak gitu. Aku nggak mau memperkeruh suasana kan kamu tahu sendiri. Enggak, dia tapi tuh teman aku. Beda konteksnya tuh. Oh iya. Itu tuh emang salah cowok. Salah cowok. Oh gitu, Iya, keseringannya kayak gitu sih. Nih, yang paling bikin cemburu ya, yang paling bikin cemburu. Menurut lo apaan sih? Isi dulu lah. Aku. Nah, yang paling bikin cemburu dari hubungan LDR ini kali ya. Iya. Kayak kalau dia bisa jalan sepuasnya sama orang lain sih. Sedangkan kita kan punya waktunya terbatas banget. Ya. Nah, giliran ketemu kadang nggak maksimal aja waktunya kan. Misalnya nggak ketemu udah setahun terus ketemunya cuma 2 hari dan 2 hari itu kadang nggak 24 jam sama kita kan. Iya. Terus mainnya juga gabut gitu ya? Iya, kayak gabut gitu, kayak cuma buat makan doang, terus ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nggak ada hal yang apa ya? Yang istimewa ya mungkin. Jadi memang perempuan juga pengen diperlakukan sama gitu ya mungkin ya. Jadi pada dasarnya memang perempuan tuh pengen diperlakukan sama ketika dia melihat keseharian kita cuy. Jadi kita nongkrong asik gitu kan. Semisal kita ngobrol sama lu enak gitu ya, ngobrol nyantai gitu kan. Sedangkan sama dia kalau berdua kaku nih. Iya. Bener gak? Terus ngerasa kayak gitu loh, kadang kayak foto-foto aja ya. Kan kalau sama teman-temannya dia kayak eksis aja gitu kan, kayak cowok sama cowok. Never fine gitu kan. Kayak lepas aja gitu. Iya, lepas. Terus sama kita kayak yang flat. Iya, malu-malu atau flat gitu. Kalau gua mah enggak gitu. Alhamdulillah. Nah, kita cari yang berbeda ya. Nah, iya. Menurut lo gimana, Nyu? Ya, kalau misalkan saya mah gini. Kayaknya beda sih dari pasangan-pasangan lain. Anjay, spesial. Cina martabak. Martabak spesial telur itu. Jadi kita kalau misalkan ketemu, kita jadi diri sendiri. Hah? Bodoh amat mau kentut depan kita gitu ya. Ya itu mah. Bebas gitu. Kalau misalkan mau foto-foto, teriak-teriakan di jalan, di motor, bebas. Jadi enggak harus jaim kayak gitulah. Bukan enggak, konteksnya bukan jaim loh ini cuy. Iya kan, masalah jaim mah kita orang bisa kayak misal lu pengen kentut. Iya. Ya udah kentut aja kenapa gitu. Nah, itu mah hal yang memang lebih kepada sifat manusiawi gitu ya.
hal-hal yang seperti itu memang sifat manusiawi. Nah, yang kan tadi yang bikin paling cemburu tuh, yang paling bikin cemburu apa nih? Kalau misalkan yang paling bikin cemburu pernah dulu. Saya ini lagi capek-capeknya gitu ya, nggak tidur, ya buat dia juga gitu. Nah, pas baru megang HP, seharian itu kan full nggak megang HP, pas lihat HP, scroll kan ada snap WA-nya dia, lihat lagi nongkrong sama teman-teman cowoknya. Nggak ada ceweknya gitu. Nggak ada ceweknya. Gitu ya. Padahal katanya lebih berjuang gitu. Berjuang. Tapi lu yang paling parah gini, pas kita tanya kenapa nggak bilang, gitu ya. Maksudnya mau keluar gitu. Dan lu mau bikin snap gitu ya. Kenapa nggak bilang? Sebenarnya cowok pengen dikabarin juga nggak sih, kayak pengen dikabarin terus? Ya harus ya. Sebenarnya mah dikabarin harus, cuman harus memilih mana yang harus dikabarin, mana kan yang gini gitu. Kalau misalkan cewek pengen diperhatiin, cowok pengen diapresiasi, kan gitu. Nice, bener. Kalau misalkan kan kayak tadi saya gitu udah capek ini itu buat dia juga gitu kan, buat kedepannya. Tapi dianya tahu, maksudnya kayak kamu lagi habis kerja gitu ya. Habis kerja gitu. Pengennya kan kamu lagi ngapain, udah makan atau gimana, diperhatiin. Kalau misalkan kita bilang kan habis capek ini tuh, semangat ya bla 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 gimana. Kita kan pas waktu itu kan saya kan nanya, kenapa nggak bilang gini. Ya kamunya juga nggak ngabarin, nggak ini nggak itu. Gitu dulu. Iya. Gitu ya. Kadang ada sih kayak gitu. Sakit kan, kita udah capek-capek. Cuy, pernah gak ngerasain di fase kayak misal lu kerja, di balik kerjaan lo tuh, lu kerja tuh karena memang buat dia gitu. Jadi lu seakan-akan invest ya, invest buat masa depan demi dia kan ya. Iya. Tapi di balik itu pacar lu sendiri gak ngehargain apa yang memang lu kerjain. Pernah gak di fase kayak gitu? Kalau misalkan kita ngerasanya gitu pernah. Sama saya ngerasa gitu pernah. Tapi nggak tahu sih dia emang gitu atau enggak. Masih belum tahu. Justru maksudnya ke situ atau enggak gitu ya. Justru lu sadar gak pas kita memang lagi udah capek gitu ya, kayak tadi lu bilang gitu. Cewek gitu gak sih? Pas lagi memang capeknya gitu kan kerja, ya memang itu tujuannya kita untuk kedepannya gitu, masa depan berdua gitu. Setidaknya lah itu buat masa depan lu sendiri lah gitu kan. Buat masa depan lu sendiri, dan yang pastinya ketika kita nanti di masa depan gitu ya, bakal menikmati hal itu gitu. Dan lu mandangnya tuh ya, pacar lu contohnya mandangnya tuh sebelah mata. Enggak sih, kalau aku belum pernah. Lu belum pernah? Iya. Jadi kayaknya dia yang selalu paling support sih. Justru aku yang kadang kurang support dia. Itulah Sagittarius. Iya, kalau untuk kayak hal-hal misalnya kayak aku lagi sibuk kayak kemarin skripsian atau apa gitu ya. Dia yang selalu ada aja gitu buat nyemangatin. Iya. Dan lu nih, kita berbicara tentang bintang dulu ya. Lu bintang apaan sih? Virgo. Oh, Virgo. Kalem ya. Kak, Sagittarius ya. Ngomongin saya karena kita Sagittarius. Lu pernah gak ngerasain ada di masa lu pengen dimanja tapi lu gak ada orang yang manja? Maksudnya pacar lu sendiri tuh gak ada. Pernah. Dan gimana itu menurut lu? Pernah tuh sampai setahun. Kayak kita hilang kontak. Anjing. Nggak sampai full 1 tahun sih, mungkin dari 1 tahun itu bisa dihitung 4 atau 3 kali lah kita kontekan. Kayak itu pun cuma 2 hari doang. Itu yang mulai lu apa dia? Iya. Kayak ya gitu kan, emang dia bilang sih kayak dia jenuh atau gimana kan. Ya aku pikir jenuhnya bukan untuk 1 tahun gitu ya. Aku pikir kayak cuma buat sebulan 2 bulan. Gitu. Cuma lama-kelamaan capek juga kali ya. Di situ sih pertama kali ngerasain titik capek LDR tuh. Karena nggak adanya komunikasi. Ya. Lu kan? Berapa tahun LDR? 7 kayaknya. 7 tahun. Dari awal sih, dari awal udah 7. Dari awal udah LDR. Kuat banget cuy. Gue baru setahun kurang. Rasanya tuh kayak anjing. 6 bulan. Lu 6 bulan. Sumpah cok, rasanya tuh kayak semisal ya. Iya.
Gua lagi di Bandung, doi kita lagi di Bandung. Iya. Iya meskipun dia jalan sama cowok, gua sih per aja. Lagian dia jalannya sama anak organisasinya, dia jalan sama komunitasnya. Ya kita juga sama lah, anak organisasi yang memang posisinya sama, gak jauh beda. Jadi kan ngerti gitu. Iya, ya ngerti sih. Tapi kalau memang konteksnya kalau udah LDR, sumpah beda banget cuy. Doi kita jalan sama cowok tuh netting boy. Benar. Meskipun seorganisasi cuy. Benar. Gua ya kita juga berpikir dia tuh seorang contohnya ketua atau sekretaris ya kan, lapalah daya gitu ya, organisasi ya struktural mainnya. Tapi kan kita cuma punya feeling beda nih. Kita gak punya, pasti pikirannya tuh anjing takutnya selingkuh gitu kan. Cinlok. Takutnya cinlok, anjing kan berabe, jauh cuy. Mana kita ngasih perhatian kan kurang. Pasti. Pernah gak? Lo ngerasa gak kalau ibaratnya cowok ya? Iya. Cowok ngasih perhatian sama cewek itu ngerasa kurang. Dan lu takut itu semuanya direbut orang. Iya. Emang cowok ngerasain itu ya? Ya iyalah anjing. Benar asli. Serius, Ci? Enggak kan, kebanyakan cowok tuh jarang ngomong gitu loh. Cowok dibalik jarang ngomong gitu, banyak ketakutan sebenarnya emang gitu. Jadi kadang cewek tuh suka nyimpulin sendiri gitu loh, karena kalian jarang ngomong. Kebanyakan kan cowok tuh ya udahlah, kita daripada ngomong janji-janji mending bukti sekalian kan, kayak gitu. Daripada kita ngomong yang nggak ada apa sih, aman kan? Oke. Siap cuy. Ya mending gak banyak omong lah ya intinya. Cuman kadang ya cewek gitu butuh pengakuan juga sih, kayak butuh omongan juga. Iya, jadi pada dasarnya memang cowok juga punya feeling yang sama lah sama cewek. Cuman cowok itu paling anti banget ngungkapin cuy. Iya. Gengsi. Cowok. Dan nih, lu pernah ngerasain spam chat ya? Spam. Iya kayak chat. Lu yang nge-spam apa dia yang nge-spam? Dia. Oh iya, dia pasti gitu. Iya, aku pernah sih. Lu nge-spam. Iya. Nah, gua pengen nanya sekalian sama cewek. Kenapa, atas dasar apa lu nge-spam? Ya nggak kenapa-napa. Maksudnya kayak pengen aja gitu. Iya, kan dibalik pengen tuh pasti ada sesuatu yang memang. Maksudnya kayak nge-spam gimana nih? Kayak spam PPPPPP lagi apa gitu kan. Kamu di mana sih nggak dibalas? Nggak dibalas gitu. Enggak sih kalau sampai segitunya, paling aku nge-spam kayak lebih ke emot-emot aja sih. Oh iya sama sih, berarti kan itu tandanya pengen diperhatiin. Iya. Tandanya pengen diperhatiin dan pengen. Gua tuh bisa dengan gini loh, cewek itu nge-spam kayak gitu, dan yang mau cewek itu pengennya tuh direspon gitu. Kayak minimal balas aja gitu ya. Iya, caper aja gitu. Oh itu caper. Kayak pengen diperhatiin aja. Gak ada maksud lain gitu. Tapi gak ada memang dia rasa pengen apa gitu yang lebih spesial biar gua tahu nih. Enggak sih, kalau maksudnya kalau dari aku ya, kalau lagi kayak gitu ya udah pengen cari perhatian doang, kayak pengen bener-bener lagi chatan tuh ya udah sama kita terus chatan aja, nggak hilang-hilangan gitu loh. Kalau lagi kayak gitu tuh kayak nggak mau lagi chatan tiba-tiba kan dibalasnya 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian kemana dulu gitu. Iya. Nah, lu pernah tadi kan gua udah bilang ya, kayak misal takut dia itu selingkuh. Yang bikin takutnya apa? Desi, lo. Nih, aku jujur ya, pertama kali ngejalanin LDR 2 tahun pertama aku percaya aku 100% sih. Kayak orang lain bilang apapun, kayak sempat ada yang nanya kan, SMA kok udah LDR gitu ya. Jarang-jarang, terus emang percaya gitu kan dia gimana gitu sama orang. Enggak sih, kata aku tuh kayak 100% percaya aja gitu. Nah, mulai ngestok cewek kayak gitu tuh pas di tahun ketiga yang dia tiba-tiba jalan sama cewek tapi nggak ngomong. Mungkin karena awalnya karena kita emang udah saling percaya, jadi ya udahlah gitu kan. Dia juga aku tahu sih itu temennya udah tahu sebenarnya, cuma kan kadang kok nggak ngomong ya gitu ya. Terus tiba-tiba yang ceweknya itu posting foto berdua. Jadi berarti karena si cowoknya ada track record itu. Iya, ada. Tapi kamu pernah nggak ngerasain apakah perhatian dari gua itu kurang gitu? Aku ada, pasti ada. Menurut bukan masalah itu, tapi masalah yang tadi. Oh, yang tadi. Enggak, udah yang itu udah benar itu pertanyaan buat Dean.
Ya kalau misalkan yang bikin paling lo iba, yang bikin lo paling takut dia selingkuh apa sih? ya kalau misalkan dia jalan atau nongkrong sama teman-teman cowoknya. Takutnya kebablasan gitu kan? Enggak, bukan kebablasan. Maksudnya kayak kalau misalkan gini, ada hati. nah kan takut cinlok kayak gitu. Oke lah kalau misalkan si ceweknya nggak ada rasa ke cowoknya, tapi kan si cowoknya kalau misalkan kita terlalu care kayak gimana kan jadi kayak gimana gitu. Nah dari situlah muncul bener. stalking nih si ceweknya. Bener, kayaknya bener. kalau untuk hal itu sama deh, cewek-cewek kayak gitu. Ya pastilah, iya. sama benar. Sama aja. Benar. Prosesifnya Karena dia kayak di situ. sama lawan jenis aja lah. Iya. Ketakutan terbesarnya tuh. Iya benar. Kan kita nggak ada selalu buat dia ya. Waktu itu gini nih, si ceweknya tuh sempet kayak ngirimin nasi goreng lah ke cowok aku tuh. Kan aku nggak bisa ya kayak gitu. Mana jauh ya kan LDR gitu. Benar. Pokoknya ngasih perhatian yang kita tuh nggak bisa kasih langsung. Oke. Nih, masalah beda pendapat cuy. Iya. Masalah beda pendapat. Hal yang paling berat itu ketika memang lu beda pendapat sama dia dan solusinya itu cari solusi dari pendapat itu gimana sih? Yes. Aku dulu. Lu dulu dong. Dari situ dulu lah. Kan Lu mah cari jawaban dari orang lain ya, anjing. Enggak, sekali lagi gimana? Iya kan beda pendapat nih. Nih, kita sama doi kita tuh beda pendapat. Nah, Sering cara nyatuin pendapat meskipun beda itu kayak gimana sih? kita dengerin dia dulu gitu. Terus Kita dengerin dia bicara, ngobrol, udah dikeluarin semuanya, kita yang ngalah. lu yang ngalah. Oh jadi kayak tiba-tiba Ces. asal Dan sama aja ada- gitu pendapatnya. Iya iyalah. Bener lah cuy. Jadi kita yang ngalah. Dan pada dasarnya kita juga posisinya nanti bakal ada suatu waktu yang memang kita harus ngungkapin yang sebenarnya. Iya. Cowok tuh kayak gitu. Gitu loh. Iya. Jadi kalau kayak ketika ada berbeda pendapat tuh lebih baik ya udah kita sama idem aja sama pendapat cewek gitu. Ya iyalah ngehargain cuy. Nah kalau cewek gimana nih kalau beda pendapat nih sama cowoknya? Kalau aku kebetulan mungkin karena sama-sama suka apa ya kayak kekeh gitu ya. Hah? Ya aku ngomong dia ngomong. Hah? Jadi kayak kita ngungkapin pendapat masing-masing. Hah? Ya udah kita cari jalan keluarnya. Biasanya diobrolin terus sampai kayak satu paham aja gitu. Susah sih kalau susah. Beda pendapat ya. Kesananya bakal berantem. Emang suka ada berantem tapi Nah, nggak apa-apa pasti sih. kan kita kayak tadi itu jadi kita ngalah gitu ya. Jadi Iya. mengurangi Mengalah untuk meroket sih sebenarnya. Iya tapi kadang ada waktunya kayak gitu juga sih. Iya. Ada saatnya kayak gitu Waktunya. juga. das. Sikat, das. Das. Iya dan saat itu tuh langsung terpojokan si cewek itu. Ya, dan aku pasti. pernah ngerasain, aku pernah ngerasain gitu kayak gitu. Pasti kayak gitulah, pastilah. Ya Karena kayak aku diam terus dia tiba-tiba ngomong, "Kamu tuh ya gini." Oh, jadi selama ini tuh pendapat kamu tuh gitu ya? anjing bener banget. Benar, serius. Bener Iya, banget iya, cuy. iya. Iya Kayak bener gitu. emang gitu. Dan kita juga seakan-akan selaku cowok ya, kita tuh punya senjata bumerang yang bisa balikin dia dan dia bisa Diem gitu. Diem. Jadi kayak nggak bisa ngebalikin lagi.